Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fatma Yasmin Mahdani. Saya bekerja sejak tahun 2015 sebagai dosen di Departemen Ilmu Penyakit Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Adapun bidang ilmu yang saya tekuni, yaitu ilmu penyakit mulut, merupakan salah satu cabang spesialistik di bidang ilmu kedokteran gigi yang berorientasi pada jaringan lunak rongga mulut. Adapun saya bertugas di program studi pendidikan profesi dokter gigi. Setelah menjalani orientasi selama 1 semester, saya mendapat kepercayaan dan saya ditugaskan menjadi salah satu tim teaching dari mata kuliah profesi ilmu penyakit mulut yang mengajarkan keilmuan klinik dari bidang yang saya tekuni. Berawal dari keterlibatan tim teaching tersebut, semangat juang saya meningkat dan memotivasi saya untuk terus memperdalam keilmuan saya. Dari mata kuliah profesi ilmu penyakit mulut, di sini dalam orientasi kepaniteraan klinik, proporsi ini merupakan proporsi terbesar saya dan memiliki keunikan tersendiri. Di sini capaian pembelajaran pada mata kuliah tersebut adalah setelah menjalani kepaniteraan klinik ilmu penyakit mulut, mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep teoritis dalam melakukan penata laksanaan berbagai macam kasus penyakit mulut, yaitu diantaranya kasus kehilangan integritas mukosa mulut yang bersifat lokal, juga identifikasi lesi varian normal rongga mulut dan lesi non-terapi. Di sini, karena cukup banyaknya diagnosis penyakit mulut yang harus dipelajari oleh mahasiswa koas yang saya bimbing, kurang lebih sekitar 90 macam diagnosis penyakit dalam waktu sekitar 8 minggu pemutaran stase. Jadi di sini kami, yaitu saya dan tim teaching, berusaha menerapkan beberapa inovasi metode pembelajaran yang baru pada mata kuliah ini. Adapun di antaranya yaitu perpaduan antara teacher center learning dan student center learning dengan strategi presentasi, kemudian problem based learning dengan beberapa simulasi skenario kasus, dalam hal ini role play dengan mahasiswa dan pasien, juga dengan journal reading. Kemudian kegiatan perkuliahan ini berlangsung sekitar 8 minggu dan saya bertugas pada 2 minggu awal pertama putaran stase, di mana bertempat pada ruangan diskusi, dan dalam hal ini selama pandemi dilangsungkan secara daring dengan mahasiswa sekitar 10 hingga 20 mahasiswa setiap putaran stase. Respon mahasiswa setelah penerapan metode ini cukup menyenangkan. Mahasiswa lebih mudah mengingat pembelajaran dan lebih atraktif, lebih interaktif dalam melakukan anamnesis, pemeriksaan klinis, kemudian juga dalam mendesain suatu rancangan tata laksana kepada pasien. Mahasiswa yang sebelumnya belum mengetahui atau bahkan tidak mengetahui gambaran klinis suatu diagnosis dalam rongga mulut menjadi lebih ingin tahu dan lebih mengenal setiap diagnosis lebih dalam. Mahasiswa juga bisa dapat memaparkan presentasi kasus yang didapat ataupun dari laporan kasus case report dengan didukung oleh berbagai journal reading, jadi dengan berbagai laporan dari jurnal, dan di sini mahasiswa lebih memiliki variasi dalam gambaran klinis dari setiap kasus dari setiap diagnosis yang didapat. Mahasiswa pun lebih berani dalam mengutarakan pendapat dan lebih berani dalam mengutarakan pola pikirnya dalam membuat suatu diagnosis. Dan di satu sisi mahasiswa lebih bebas dalam mengekspresikan diri dalam berkarya. Metode asesmen dari pembelajaran mata kuliah yang saya bimbing, yaitu kepaniteraan klinik ilmu penyakit mulut, yaitu dengan cara metode spot diagnosis untuk klasifikasi materi lesi varian normal rongga mulut dan lesi non-terapi, dan dengan metode student oral case analysis atau kita kenal dengan nama SOCA untuk kasus terapi yang dilakukan secara daring. Dan di sini mahasiswa nampak memang dari hasil evaluasi kami, dari evaluasi tim teaching, nampak lebih semangat, dan karena metode pembelajaran yang kami terapkan tidak monoton dan bisa mendapatkan gambaran penuh mengenai diagnosis kasus, terutama dalam hal ini interaksi antara hubungan
antara dokter dengan pasien ketika mahasiswa melakukan role play. Di sini mahasiswa lebih mendapatkan penekanan dan lebih bisa mendapatkan gambaran seutuhnya sebelum mahasiswa langsung terjun pada klinik di rumah sakit kami, yaitu Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Pendidikan Universitas Airlangga. Dan hingga akhirnya setelah inovasi metode ini diterapkan, pada tahun 2021 kemarin, mahasiswa koas angkatan 2020 bisa lulus tase tepat waktu dengan persentase kelulusan sebesar 100%. Demikianlah deskripsi pengajaran dari saya, Fatma Yasmin Mahdani dari Departemen Ilmu Penyakit Mulut, Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dokter. Ya, selamat pagi adik-adik. Ya, ketemu lagi dengan saya, Fatma Yasmin Mahdani ya. Kalian bisa panggil saya Dokter Yasmin. Oke, ini kita akan melaksanakan perkuliahan kepanitiaan klinik ya di grade A ini dengan topik lesi varian normal rongga mulut ya. Oke, sehat semua pada pagi hari ini adik-adik? Sehat, Dokter. Oke, saya izin share screen ya. Oke, udah masuk ya share screen saya adik-adik? Sudah, Dok. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu topik dari kelainan varian normal ya, lesi non terapi, yaitu white sponge nevus dengan saya Fatma Yasmin Mahdani. Ya, pada profesi ilmu penyakit mulut klinik ya, kepanitiaan klinik ilmu penyakit mulut dengan kode KGD 501. Dan di sini pada pertemuan ketiga hari ini kita akan berfokus sesuai dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah ilmu penyakit mulut profesi ini mengenai kasus varian normal mukosa rongga mulut dan kelainan mukosa mulut non terapi. Ya, oke. Oke, kita akan membahas pertama mengenai definisi. Jadi definisi dari white sponge nevus. Jadi kita ambil dari beberapa referensi yang terbaru. Jadi white sponge nevus ini merupakan suatu kelainan autosomal dominan. Ya, kelainan autosomal dominan di sini disebabkan karena adanya mutasi poin pada gen yang mengkode keratin 4 dan atau keratin 13. Dan ini mengenai pada mukosa non-keratin, umumnya seperti itu. Nah, ini merupakan salah satu gambaran klinis dari white sponge nevus yang diambil dari laporan kasus Ishikawa tahun 2020. Selanjutnya definisi lain ya, kita pertama kali lihat dulu nih, white sponge nevus itu pertama kali dilaporkan oleh HIDA tahun 1909 dan namanya pertama kali yaitu Nevus spongiosum albus mucosae yang diberi nama oleh Cannon tahun 1935. Oke. Ternyata cukup jarang ya, jadi kurang lebih hanya didapatkan 1 dibanding 200.000 populasi di dunia, dan tidak ada predileksi laki-laki maupun perempuan, tapi memang banyak ditemukan pada anak-anak. Jadi sejak anak-anak sudah mengetahui kalau seseorang ini memiliki kelainan yaitu white sponge nevus. Itu sebenarnya tidak hanya di rongga mulut adik-adik. Jadi bisa di rongga hidung, kemudian di mukosa yang lain, bisa vagina atau orogenital. Kemudian yang terbanyak memang pada mukosa rongga itu ini pentingnya ya kita untuk mengetahui lebih awal supaya kita bisa tahu kelainan ini dengan segera. Oke, untuk etiologi dan faktor predisposisinya seperti yang sudah
menandakan suatu kelainan autosomal dominan ya yang diturunkan. Jadi ini merupakan penyakit genetik. Dan di sini hanya terdapat pada mukosa, tidak mungkin terdapat pada kulit karena kulit tidak memiliki keratin 4 maupun keratin 13. Nah, untuk faktor predisposisinya, jadi memang ada beberapa faktor predisposisinya. Ini faktor predisposisi bukan untuk menyebabkan terjadinya white sponge nevus, tapi untuk membuat nampak semakin prominent. Oke, diantaranya apa? Ada infeksi HPV, Human Papilloma Virus, atau infeksi bakteri, kemudian bila ada merokok ataupun meminum alkohol. Ya, namun memang sampai saat ini proses patogenesisnya belum jelas. Ada dari KRT 4, K4 dan K13 ya. Kalau K4 itu masuk tipe 2 keratin dan K13 masuk tipe 1 keratin. Oke. Untuk perjalanan penyakitnya, jadi merupakan suatu epidermal keratin disorder ya, di mana keratin 4 dan 13 ini merupakan komponen yang sudah diidentifikasi bisa menyebabkan terjadinya white sponge nevus. Gen KRT sendiri ini atau protein KRT sendiri ini memiliki banyak fungsi terutama pada homeostasis pada epitel, yaitu di sini bisa menyebabkan atau mengatur homeostasis dari diferensiasi epitel, kemudian respon imun epitel dan metabolic process pada epitel. Dan di sini ada poin mutasi juga ada delesi pada KRT 4 pada 3BP dan poin mutasinya pada KRT 13 yang menyebabkan substitusi dari leusin to prolin. Jadi basa leusin dengan prolin tertukar di sini. Akhirnya menyebabkan unbalance atau ketidakseimbangan proliferasi sel dan diferensiasi sel, akhirnya white sponge nevus. Oke, kita akan masuk ke diagnosis sekarang. Diagnosisnya sendiri sama seperti prinsip diagnosis secara umum ya. Yang pertama dari taking history atau anamnesis, kemudian pemeriksaan klinis, dan di sini kita pasti membutuhkan pemeriksaan penunjang ya, yaitu yang pertama kalau dari pemeriksaan subjektif atau anamnesis memang tidak didapatkan keluhan. Tapi di sini yang perlu ditanyakan adalah sudah ditemukan sejak kecil atau sejak masih anak-anak. Family background-nya pasti ada keluarga yang juga menderita penyakit yang sama. Ya. Untuk gambaran klinisnya akan tampak adanya penebalan pada mukosa ya, yang tebal, berlekuk, kemudian bergelombang, teksturnya spongy ya, dan juga kasar tapi ya. Untuk pemeriksaan penunjangnya ini kita bisa menggunakan papillomapping staining dan HE hematosilin eosin staining. Oke, ini untuk gambaran klinisnya. Ini biasa pada white sponge nevus itu akan nampak suatu plak ya, atau di sini plak ya, warna putih, kelihatan ya adik-adik ya. Suatu plak warna putih yang simetris atau bilateral. Jadi kalau di sisi kanan ada, sisi kiri ada. Terus kemudian berlipat, ya warnanya putih, berlipat, tebal, teksturnya spongy. Jadi ini ketika dipalpasi ini apa ya, kenyal, empuk kenyal gitu ya. Oke, berbatas jelas garot. Oke. Dan umumnya tidak menimbulkan keluhan, ya. Oke. Nah, oke, ini untuk hasil pengecatannya. Di sini gambar yang paling kiri adalah pengecatan dengan Papa Nicolaou. Ini dari hasil pengambilan sirkulasi ya. Jadi di scraping, di swab atau di scraping bisa dilakukan pemeriksaan dengan pengecatan Papa Nicolaou. Sedangkan dua gambar ini adalah dengan pengecatan hematosilin eosin. Hasilnya ketika pada Papa Nicolaou ini akan didapatkan gambaran warna dan merah karena di sini terjadi kondensasi perinuklear eosinofil ya. Seperti hiperkeratosis pada umumnya, hiperkeratosis dan akantosis pada lapisan epitel. Oke.
Untuk differential diagnosisnya, di sini kita bisa nih pada gambar A ada leukoedema, ya. Ini bisa dapat gambar A dan B ya, sama-sama ada leukoedema, dapat dijadikan suatu diagnosis dari white sponge nevus. Bedanya apa? Leukoedema ini ketika diregangkan ini akan hilang gambaran putihnya. Tidak akan sepekat atau bertekstur white sponge nevus. Oke. Untuk differential diagnosis yang lain bisa leukoplakia dan lichen planus. Oke, untuk perawatannya sejauh ini tidak membutuhkan perawatan. Namun keluhan tidak nyaman atau rasa perih, nyeri itu boleh diberikan antibiotik. Ini kalian lihat ya. Nah, di sini kasusnya adalah white sponge nevus yang tidak terlalu bergelombang ya, tapi di sini ada ya. Dan itu meluas, nggak cuma hanya di mukosa bukal, tidak hanya di mukosa bukal. Dan ketika setelah penggunaan doksisiklin selama 6 minggu ini, maka terjadi remisi, pengurangan, tidak terlalu tampak prominent. Ya, oke. Bisa tampak ya gambar A dibandingkan dengan gambar C dan gambar B dengan gambar D. Oke. Oke, untuk prognosisnya cukup baik ya. Oke. Oke, mungkin sekian dari saya. Sebelum kita masuk ke role play ya, nih adik-adik ya. Sebelum kita masuk ke role play, kira-kira ada pertanyaan atau enggak ini? Udah paham semua? Sudah siap kalau di klinik nanti udah siap ya kalau menangani kasus ada kelainan seperti ini? Ada pertanyaan atau enggak kira-kira nih? Yang ingin bertanya boleh mengacungkan tangan ya, pakai raise hand ya. Oke, oh ada banyak ya. Iya, siapa ini? Oke, boleh Natasha duluan ya tadi ya. Silakan Natasha. Baik dokter, saya izin bertanya, apakah terdapat diferensial diagnosis yang lain untuk penyakit white sponge nevus ini dokter? Terima kasih. Oke, differential diagnosis ya. Oke, saya kembalikan ke slide sebentar. Oke, differential diagnosisnya. Di sini tadi saya menyebutkan yang pertama leukoedema, yang kedua ada leukoplakia dan ada lichen planus. Oke, kalau kita ingin memberikan suatu diagnosis banding atau differential diagnosis, kuncinya adalah pada gambaran klinis. Nah, kira-kira ada lagi nggak gambaran klinis yang memiliki kelainan berupa plak warna putih ya, atau papula boleh, papula plak warna putih tapi bilateral. Oke, bisa ya. Yang pertama mengenai frictional keratosis. Frictional keratosis tapi tidak ini ya, tidak bilateral ya, kalau frictional keratosis ya. Oke. Atau yang ungu biasanya menyeluruh, mungkin bisa pseudomembranous candidiasis. Ya. Terus kemudian kalau tipe yang lain bisa nggak dokter? Bisa. Ya, tapi kalau yang akut pseudomembranous candidiasis biasanya menyeluruh ya. Kalau posisinya di pipi kanan kiri ada, di lidah ada, jadi lebih bisa didedekkan. Tapi tipe yang sebenarnya lebih cocok itu yang bisa ke arah kronik hyperplastik. Ya, kalau misalnya dia cekat, teksturnya lebih mirip. Ya, tapi kalau secara pertama kali melihat bisa yang akut pseudomembranous candidiasis. Oke deh, mungkin itu ya. Sementara frictional keratosis dan candidiasis, pseudomembranous candidiasis, ya. Oke, ada pertanyaan yang lain atau tidak, adik-adik? Sebelum kita masuk ke role play ini. Oke, Alif. Ya, silakan Alif. Mohon izin bertanya, dokter, apakah untuk white sponge nevus ini ada kemungkinan untuk menjadi keganasan ya, dokter? Terima kasih. Oke. Berarti transformasi ke arah keganasan ya. Nah, sejauh ini untuk white sponge nevus kita kembali ke penyebabnya karena di sini adanya kelainan mutasi pada gen ya. Jadi bersifat genetik ya.
Jadi apa namanya, sejauh ini belum ada laporan yang ke arah keganasan, ya. Jadi ini merupakan murni kelainan tumbuh kembang. Oke. Oke, saya rasa sudah cukup ya adik-adik ya. Kita akan masuk ke role play nih. Jadi di sini kita akan mensimulasikan ya. Nah, coba saya kembalikan dulu slide-nya. Oke. Di sini kita akan mensimulasikan ada yang menjadi peran dokter dan ada yang menjadi peran pasien di sini. Ya, ini merupakan bekal kalian dalam klinik yang sesungguhnya nih. Sebelum kalian ketemu pasien, di sini role play-nya harus ditekankan. Ya, untuk pemeriksaan kepada pasien ini dengan proses akan diagnosis, ya, yang nantinya akan mengarah ke mendesain sebuah rencana perawatan. Oke, nah untuk penegakan diagnosis ini seperti tadi yang sudah dijelaskan, jadi diawali dari pengambilan history taking ya, pemeriksaan subjektif atau anamnesis, dilanjutkan kemudian pemeriksaan klinis dan kalau dibutuhkan pemeriksaan penunjang dan penegakan diagnosis ya dan diagnosis planning. Oke, untuk yang pertama di sini ada kasus ya, sebuah vignette ya. Yang pertama tentang seorang laki-laki berusia 24 tahun datang ke RSKGMP dengan keluhan berkasar pada pipi dan bawah sebelah kanan dan kiri. Dan di sini pasien takut karena pasien di riwayat keluarganya ada yang terkena kanker. Oke, ini gambaran klinisnya sudah ada. Dan kita akan mensimulasikan anamnesis. Oke. Di sini siapa nih yang ingin berperan menjadi pasiennya dulu deh, boleh nih, laki-laki 24 tahun. Ada nggak yang mau membantu saya untuk menjadi pasien? Saya boleh dokter untuk pasiennya. Oke, Rafdan ya namanya ya. Oke. Oke, untuk yang jadi dokter, siapa yang berkenan untuk jadi dokter? Saya dokter. Wah, ada. Terima kasih ya dokter saya. Oke, kita mulai ya. Boleh dimulai. Dokter Salma nih akan melakukan anamnesis kepada pasien. Silakan. Nggak usah panjang-panjang ya, poin-poinnya aja ditanyakan kepada pasien Rafdan. Oke, silakan. Baik dokter. Baik, selamat pagi Pak. Perkenalkan saya dokter Salma yang hari ini akan memeriksa Bapak. Untuk saat ini saya berhadapan dengan Bapak siapa ya? Nama saya Rafdan Afan, dokter. Untuk usia Bapak berapa dan tempat tanggal lahirnya Pak? Usia saya 24 tahun, lahir di Surabaya 1 Januari 1998, dok. Untuk pekerjaannya apa ya Pak kalau boleh tahu? Saya freelance saja. Untuk keluhan Bapak yang Bapak rasakan apa ya Pak? Ini dok, di kanan dan kiri saya itu ada seperti bercak putih yang agak luas, dok. Untuk lokasi itu Lebih tepat, dok. Lama-lama makin keluar. rasa apa Pak? Cekit-cekit atau bagaimana Pak? Kalau nyeri enggak sih, dok. Cuma nggak nyaman. Untuk keluhannya selain di bagian dalam, apakah ada lokasi lain mungkin? Sampai saat ini di pipi saya aja sih, dok. Baik, untuk sebelumnya apakah Bapak pernah mengalami keluhan seperti ini ya Pak? Saya ini sebetulnya udah lama sih, dok. Oke, apakah dari keluarga Bapak ada yang mengalami hal seperti ini Pak? Kalau keluarga saya sepertinya spesifik seperti ini nggak ada sih, dok. Cuma ibu saya itu ada riwayat kanker, dok. Oh iya ya. Untuk Bapak sehari-hari apa
tidak dilakukan secara sadar seperti menggigit-gigit kuku atau mengerat-ngerat gigi. Itu sepertinya nggak ada sih, Dok. Untuk sehari-hari apa Bapak sering berolahraga ya, Pak? Jarang, Dok. Apa sebelumnya Pak memiliki kebiasaan merokok atau menginang atau meminum alkohol mungkin, Pak? Oh iya, saya merokok, Dok. Untuk sehari-hari apa Bapak rutin meminum air 8 gelas hari ya, Pak? Cukup rutin, Dok, sekitar segituan. Untuk konsumsi buah dan sayur apa juga rutin, Pak, sehari-hari? Kalau buah sayur agak jarang sepertinya, Dok. Oke, baik, Pak. Jadi berdasarkan pemeriksaan tadi, Bapak menganggap adanya bibir Pak. Kemudian untuk riwayat keluarganya, Ibu menderita kanker ya, Pak? Apakah benar, Pak? Iya, betul. Ini saya akan melakukan pemeriksaan pada keluhan Bapak. Setelah itu akan saya resepkan obat dan kalau perlu akan saya beri rujukan pemeriksaan dan tindakan. Silakan dulu ya, Pak. Oke, terima kasih Salma. Keren banget ya. Good job ini. Oke, kita bahas sedikit ya. Ini yang dari anamnesis. Ya, poin-poin dari anamnesis. Oke. Senyum salam sama adik-adik ya. Udah cukup ramah nih Dokter Salma. Kemudian keluhan utama, riwayat keluhan utamanya gimana perjalanannya, kemudian keluhan serupa apakah pernah mengalami seperti ini ya. Kemudian riwayat kesehatan umum, kesehatan gigi dan mulut, kebiasaan sosial ya. Di sini mencakup kebiasaan dan pola hidup seperti merokok, minum ataupun olahraga dan konsumsi diet. Kemudian riwayat kesehatan keluarga baru menimbulkan anamnesis. Dan di sini saya cukup apresiat nih ya, menanyakan kebiasaannya, itu salah satu kebiasaan sosial ini merupakan salah satu keyword ya. Terus kemudian riwayat kanker ini ditanyakan tapi nggak spesifik mungkin ya, kurang lebih dalam. Kanker apa Pak? Gitu. Walaupun memang dalam kelainan ini pada white sponge nevus ini tidak berkaitan, tapi di sini bisa nanti menjadi keyword dalam poin KIE. Ya, supaya pasien tidak memiliki ketakutan yang berlebihan gitu. Khawatir yang berlebihan akan kondisi rongga mulutnya itu disampaikan nantinya pada KIE. Jadi perlu untuk ditanyakan. Nah, terus di sini yang kurang apa? Tadi ditanya enggak kapan berjalan. Nah, padahal ini merupakan kelainan tumbuh kembang. Ya, anomali perkembangan. Ya, jadi harusnya memang sudah didapatkan dari zaman pasien ini, si pasien Rafdan ini dari kecil gitu. Ya, tapi good job, cukup keren dan tegas ya. Oke. Jadi semua maksud tersampaikan. Ya, terima kasih Salma. Tepuk tangan ya yang lain ya. Gimana caranya tepuk tangannya? Oke. Terima kasih ya Salma dan Rafdan ya. Oke, sebenarnya ada satu kasus lagi adik-adik mengenai vignette 2 ini, tapi sepertinya untuk pertemuan pada hari ini udah nggak cukup ya. Waktunya sudah cukup ya, ini kita akan melakukan simulasi yang kedua, atau mungkin saya kasih pembahasan aja ya. Tentang kasus ini, jadi merupakan seorang laki-laki berusia 39 tahun. Datang ke RSK GMP dengan keluhan bercak putih, kasar, kotor, ya. Sejak pasien mulai merokok 3 tahun yang lalu. Di sini keywordnya ini ya menandakan bahwa bercak ini harusnya sudah ada sejak lama, tapi ketika pasien memiliki kebiasaan, ya ini akan semakin lebih prominent, akan semakin lebih tampak dan terjadi perubahan yang sehingga menyebabkan ini bisa jadi oke. Dan di sini akhirnya
timbul pertanyaan, ya. Tuliskan resep, oke, dan simulasikan KIE. Kalau resep, kira-kira untuk resep ada yang punya ide nggak? Kira-kira ini harus diberikan apa? Boleh raise hand ya. Ada yang mau raise hand? Oke, Pamela, silakan. Ya, oke, Pamela, silakan. Mungkin chlorhexidine di gluconat, Dok, karena untuk improve oral hygiene-nya. Ya, oke, boleh ya. Kalau Kelvin tadi mau menjawab apa kira-kira? Sama dok, tadi berikan koreksi di gluconat 0,12%. Mouthwash. Ya, oke, good. Jadi prinsipnya ini kalian dilihat dari dari klinisnya ya, dari klinisnya ini luas ya. Lesinya cukup meluas di kanan, di kiri mukosa bukal ya. Yang paling tepat adalah obat kumur. Mungkin kalau dioles satu-satu ya, obat kumur. Nah, obat kumur apa yang kira-kira dibutuhkan? Nah, di sini pasien merasa kasar, kotor, kayak kita butuh sesuatu yang bersifat antiseptik di sini. Karena pasien nggak ada keluhan nyeri juga ya, jadi nggak perlu diberikan antiinflamasi dan utamanya lebih ke arah peningkatan oral hygiene. Siapa tahu di sini ada mikroorganisme, debris, makanan, sisa makanan yang di sela-sela atau di lipatan-lipatan dari plak ini. Oke, ya. Jadi saya setuju untuk perawatannya mengenai diberikan obat kumur chlorhexidine di gluconat. Mungkin sekian dari saya untuk hari ini ya. Oke, ini untuk yang KIE. Ini KIE ada komunikasi, informasi, dan edukasi. Oke, mungkin kita akan lanjutkan di role play yang berikutnya, di pertemuan berikutnya, ya. Mungkin cukup sekian adik-adik dari saya untuk hari ini, ya. Di pertemuan ketiga singkat, karena kita hanya membahas satu diagnosis kasus. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih banyak, ya. Ini akan semakin lebih banyak lagi gitu ya. Seneng ya kalau role play ya. Nanti kasusnya bisa kita kasih variasi ya adik-adik ya. Oke, mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu besok di pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan pada hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ya, sampai jumpa ya. Nah, saya izin ya adik-adik ya.